Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwata illa billah. Sahabat sekalian, kita berjumpa lagi di dalam program Cangkir Tasawuf Modern episode 262. Kita memiliki kajian yang sangat menarik, yaitu terkait dengan polemik yang sedang terjadi, yang sedang ramai, yang kemudian dipertanyakan kepada saya, yaitu tema atau topik terkait dengan akidah Islam itu sesungguhnya ilmiah ataukah tidak ilmiah. Saya sudah membahas ini di program yang lain sebagiannya, yaitu di program Tadabbur episode 16. Tetapi dikarenakan di sana durasinya hanya sekitar 15 menitan, maka kita tidak leluasa untuk melakukan kajian secara komprehensif, secara holistik. Karena ini adalah topik, tema yang sangat mendasar, yang ternyata di kalangan umat Islam masih sangat rancu dan ambigu. Sehingga ketika kajian ini atau tema ini dijadikan sebuah perdebatan, itu menarik perhatian umat Islam. Apakah akidah, keyakinan Islam itu, keimanan Islam itu ilmiah ataukah tidak? Nah, karena saya diminta oleh sejumlah kawan, baik secara japri, melalui WhatsApp, ada di TikTok, ada di Facebook, dan sebagainya, maka saya akan ikut nimbrung untuk memberikan sudut pandang, memberikan klarifikasi terkait tema yang sangat menarik dan mendasar ini. Maka kita membawanya ke dalam kajian Cangkir Tasawuf Modern yang durasinya lebih panjang, sekitar 30 menitan. Tetapi saya tidak yakin ini akan selesai dalam satu episode karena memang sangat mendasar dan ambiguitasnya di kalangan umat itu ternyata sedemikian besarnya. Sahabat sekalian, sesungguhnya kajian Cangkir Tasawuf Modern sedang melakukan kajian ilmiah juga terhadap satu tema terkait dengan jati diri manusia. Kita sudah melakukannya dalam sejumlah episode terkait dengan badan, ya, anatomi badan manusia, kemudian anatomi jiwa manusia, belum selesai sampai nanti kepada roh yang menghidupkan manusia dan ujung-ujungnya adalah terkait dengan interaksi manusia dengan Tuhannya. Untuk sementara kita akan bergeser sedikit, tidak terlalu jauh karena kajiannya masih seputar ilmiah. Saya merasa penting untuk menyisipkan ini karena pemahaman ilmiah ini harus diberikan secara mendasar, secara substantif dan esensial, dikarenakan kajian tentang jati diri manusia pun itu membutuhkan kajian ilmiah. Nah, ternyata pemahaman tentang apa itu ilmiah itu masih sangat rancu di kalangan umat Islam. Oke, sahabat sekalian, hari ini kita akan mengambil episode ini untuk memperjelas apakah akidah Islam itu ilmiah ataukah tidak. Di episode yang lain atau di program yang lain kita sudah membahas sisi ilmiahnya. Apakah yang disebut sebagai ilmiah itu? Dan kita belum menjelaskan poin yang kedua atau kata kunci yang kedua, yaitu akidah Islam. Maka ketika kita melakukan kajian terkait dengan akidah Islam itu ilmiah atau tidak, kita harus menyamakan terlebih dahulu definisinya. Dimulai dari definisi akidah itu apa, dan yang kedua ilmiah itu apa. Ketika kita sudah membahas sisi ilmiahnya di program Tadabbur, ternyata di sana bermunculanlah komentar-komentar yang saya lihat memang masih belum clear, masih ambigu, masih rancu, dan kemudian kalau ini belum clear akan menghasilkan kesimpulan-kesimpulan yang juga bermasalah. Karena itu, di kesempatan ini saya ingin memantapkan kembali supaya sebelum kita melangkah lebih jauh untuk mengkaji akidah Islam dalam sudut pandang ilmiah, kita telah sepakat terlebih dahulu terkait dengan apa yang disebut sebagai ilmiah itu. Di program Tadabbur, kita sudah mendapatkan kesimpulannya terkait dengan apa yang disebut ilmiah itu. Ada dua hal yang penting. Yang pertama terkait dengan syarat untuk bisa disebut sebagai ilmiah. Dan yang kedua adalah proses.
metode untuk menjalankan apa yang disebut sebagai ilmiah itu. Ini harus kita lakukan terlebih dahulu supaya pondasinya jelas terlebih dahulu. Yang pertama terkait dengan syarat berlakunya atau syarat untuk bisa disebut sebagai proses ilmiah atau sesuatu yang ilmiah sifatnya. Syaratnya adalah proses itu harus didasari oleh satu proses yang logis. Maka kita mengenal apa yang disebut sebagai logika. Apa itu logika? Kita sudah detailkan, tetapi saya ringkaskan kembali kesimpulan dari makna logika. Logika adalah runtut berpikir. Kalau seseorang berpikirnya tidak runtut, maka disebutlah tidak logis. Runtut itu ada kaitannya dengan sistematika, sistematis. Dimulai dari A, B, C, D, dan seterusnya sampai Z. Runtut berpikir itu adalah logika, berpikir secara logis, sistematis, dan terstruktur. Ternyata terkait dengan logis ini pun di dalam komentar yang ada di forum kita, banyak yang tidak bisa mengemukakan pendapatnya secara logis. Lompat-lompat. Nah, ini kalau tidak diingatkan atau tidak diklarifikasi, maka kesimpulannya juga pasti akan lompat-lompat, akan kacau balau, akan amburadul. Karena itu poin penting di dalam proses ilmiah, satu adalah logis. Kita harus bisa mengkaji sebuah peristiwa, sebuah fenomena, atau topik tema kajian secara runtut dan sistematis. Yang kedua adalah bersifat rasional. Ini syarat. Apa itu rasional? Rasional itu terkait dengan ukuran-ukuran. Jadi kalau seseorang tidak bisa berpikir rasional, maka kajiannya itu tidak bisa diukur dengan baik. Kalau ukurannya saja nggak jelas, maka kesimpulannya juga menjadi tidak jelas. Apa yang disebut ilmu misalnya, definisi ilmu, itu harus disampaikan definisinya secara rasional, secara terukur. Ada ukuran-ukurannya. Ya, jadi yang pertama poinnya adalah sistematis atau runtut berpikir, dan yang kedua jelas ukurannya. Di episode yang lalu kita sudah sampaikan bahwa seseorang yang berpikir rasional itu selalu membandingkan sebuah fenomena, sebuah peristiwa atau topik yang dikaji dengan topik-topik lain yang bisa dibandingkan. Misalnya, saya gambarkan secara sederhana, seseorang bisa mengatakan sesuatu itu tinggi ketika ada pembandingnya yang rendah. Dikatakan benar kalau ada pembandingnya yang salah. Dikatakan baik kalau ada pembandingnya yang buruk, dan seterusnya. Itulah berpikir rasional. Ukurannya jelas. Maka proses ilmiah itu harus satu sistematis, yang kedua adalah terukur. Nah, yang ketiga, menggunakan logika dan rasionalitas ini untuk melakukan analisa. Ini adalah pondasinya. Kalau ini dilakukan dengan baik, maka kita akan masuk kepada metode lantas. Kalau tadi itu syarat untuk berlakunya proses ilmiah. Nah, yang kedua ini adalah prosesnya. Bahwa ilmiah itu terkait dengan tata cara, dengan metode, dengan metodologi. Kita sudah mengenalkan di program Tadabbur episode 16 itu, bahwa metodologi ilmiah itu melewati 4 tahapan. Tahapan yang pertama adalah asumsi, yaitu dugaan yang logis, yang rasional, yang analitik. Jadi bukan dugaan yang ngawur. Dari asumsi dikembangkan menjadi hipotesa. Asumsi yang diformulasi siap diuji, itu adalah hipotesa. Dari hipotesa ketika sudah lulus uji 1-2 kali, beberapa kali, maka lulus menjadi teori. Tetapi teori itu belum puncak dari proses ilmiah, karena teori itu kemudian bisa diruntuhkan, dijatuhkan, digagalkan, dan dianggap tidak valid oleh teori lain yang lebih terbukti validitasnya.
Maka teori tetap harus diuji secara berulang-ulang, dan kalau dia lulus dari ujian tentang validitas teori itu, barulah dia akan menjadi atau menempati puncak dari proses ilmiah yang disebut sebagai hukum. Jadi, kalau sudah sampai hukum ilmiah, hukum gravitasi, hukum kelistrikan, hukum banyak di dalam sains yang kemudian dinamai sebagai hukum. Nah, ketika dia mencapai pada level hukum, maka dia telah lulus dalam proses ilmiah itu. Oke, sahabat sekalian, kita lanjutkan sekarang untuk terus menelisik bagaimana sesuatu itu dikatakan sebagai ilmiah. Kata ilmiah itu berasal dari kata ilmu. Kata ilmu itu adalah dalam kategori noun atau kata benda. Tetapi ilmiah itu adalah kata sifat yang menyifati sebuah proses. Kalau ini kita ambil di dalam istilah yang generik, maka kata ilmu itu setara dengan science. Sedangkan kata ilmiah itu setara dengan scientific. Science itu noun, kata benda, ilmu juga noun. Tapi ilmiah itu adalah adjektif. Kata sifat, sama dengan scientific itu adalah adjektif atau kata sifat. Nah, di sini masih banyak yang rancu memahami ilmu dan ilmiah. Kemudian ditambahkan lagi di dalam forum kita ada yang mengutip istilah knowledge. Knowledge adalah pengetahuan, dia juga kata benda. Tetapi banyak yang rancu antara knowledge dengan science itu. Science adalah ilmu, sedangkan knowledge adalah pengetahuan. Maka Anda bisa melihat stressingnya itu sesungguhnya berbeda, meskipun sama-sama kata benda. Ilmu itu menggambarkan ada sebuah proses di dalamnya. Dimulai dari berpikir secara logis, secara rasional, kemudian menggunakan metode-metode, mengikuti kaidah, asas, dan sebagainya, itu adalah ilmu. Tetapi knowledge itu lebih kepada hasil akhirnya, pengetahuan. Dia menjadi tahu. Ada pengetahuan itu tidak berasal dari proses ilmiah, proses keilmuan, melainkan langsung tahu. Saya kasih contoh sederhana begini. Ada seseorang, sebutlah si A. Kalau kita ingin mengetahui tentang eksistensi si A, maka kita bisa melakukan proses. Misalnya dimulai dari mengumpulkan informasi terkait si A itu. Namanya siapa, lahir di mana, tempat tinggalnya, orang tuanya, hobinya, dan sebagainya. Kemudian setelah dapat informasi, kita mendatangi si A untuk berkenalan. Kemudian kita akan mendapatkan proses berikutnya dari perkenalan itu. Dapat informasi lebih dalam. Kemudian menjadi akrab dan seterusnya. Maka muncullah knowledge, pengetahuan tentang eksistensi si A berdasarkan pada proses. Tetapi seseorang bisa mengetahui eksistensi si A itu tidak berbasis pada proses itu. Melainkan tiba-tiba saja dia bertemu dengan si A dan kemudian dia menjadi tahu eksistensi bahwa si A itu ada dan inilah orangnya. Sahabat sekalian, Anda bisa melihat ilmu itu terkait dengan prosesnya. Sedangkan knowledge itu terkait dengan hasilnya. Maka ketika ini kita kaitkan dengan ilmiah, kata ilmiah itu menunjuk sifat dari proses, bukan sifat dari knowledge. Karena itu kata ilmu itu masih bisa digabungkan dengan kata pengetahuan. Di dalam bahasa Indonesia disebutlah ilmu pengetahuan. Ilmu itu prosesnya, knowledge itu adalah hasil akhirnya. Maka jangan menjadi rancu terkait dengan istilah ilmiah, sesungguhnya itu bukan menunjuk kepada sekedar hasil akhirnya, kepada sekedar knowledge-nya, melainkan terkait dengan proses keilmuan. Nah, ini menjadi poin penting sahabat sekalian, saya tekankan di sini dikarenakan masih ada yang berpikir bahwa ilmiah itu harus
ada pada hasil akhirnya. Bukan, penekanan kata ilmiah itu lebih kepada prosesnya. Maka proses ilmiah itu sudah dimulai dari syaratnya itu tadi. Logis, rasional, analitik. Yang ini kalau dilebur menjadi satu secara simultan, itulah yang disebut sebagai kecerdasan. Kalau di dalam bahasa Inggris dikenal ada kecerdasan intelektual, intelligence, dan ada kecerdasan emosional. Dua-duanya bisa diukur. Intelektualitas diukur dengan IQ, intellectual quotient, sedangkan kecerdasan emosional diukur dengan EQ. Masing-masing ada standarnya, ada ukurannya. Maka ini bisa disebut atau sudah bisa disebut sebagai proses ilmiah. Jadi perlu ditekankan bahwa logis, rasional, analitik itu adalah proses ilmiah. Ditambah lagi, dinaikkan tensinya masuk kepada metodologinya. Metode ilmiah meliputi langkah pertamanya adalah asumsi, dugaan, berbasis pada mekanisme ilmiah menggunakan logika, dan itu ada ilmunya sendiri, ilmu logika atau ilmu mantik kalau di dalam perguruan tinggi atau sekolah-sekolah yang mengajarkan tentang logika di dalam beragama. Namanya ilmu mantik, ilmu logika, cara berpikir. Maka ini ilmiah, logis, rasional, analitik, itu adalah syarat terjadinya proses ilmiah. Apalagi sudah masuk ke asumsi. Asumsi dibangun berdasarkan pada logika, pada rasionalitas, dan pada analisa. Maka asumsi itu ilmiah. Yang kedua, hipotesa. Asumsi yang sudah diformulasikan, siap diuji, itu semakin ilmiah. Meskipun kata semakin ilmiah ini juga menjadi lucu ya, karena ilmiah ya ilmiah saja. Tetapi saya ingin menunjukkan derajat validitas dari sebuah proses ilmiah. Asumsi itu yang paling awal, dugaan berbasis pada logika dan rasionalitas yang dilakukan secara analitik. Kemudian hipotesa adalah asumsi yang sudah diformulasikan dan siap diuji. Kemudian muncullah teori, hasil dari pengujian hipotesa. Maka di dunia ilmiah kita mengenal banyak sekali teori-teori. Tetapi ingatlah bahwa teori itu bukan puncak dari proses ilmiah. Karena banyak teori yang kemudian digugurkan oleh teori-teori yang lain. Lantas apakah teori ini ilmiah? Tentu saja ilmiah, meskipun masih belum pada puncak validitasnya. Tidak bisa digugat atau digugurkan validitasnya ketika dia naik kelas lagi menjadi hukum. Hukum gravitasi, hukum kelistrikan, hukum kemagnetan, hukum kekekalan energi, dan seterusnya. Itu adalah hukum yang sudah terbukti menjadi puncak dari validitas sebuah proses ilmiah. Poin penting yang ingin saya sampaikan adalah proses inilah yang disebut sebagai ilmiah, bukan pada hasil akhirnya. Karena di forum kita ada yang mengatakan bahwa sesuatu itu bisa disebut ilmiah ketika semua proses, komponen proses atau tahapan proses ini terjadi secara simultan. Jadi sesuatu itu harus logis, sekaligus rasional, analitik, kemudian harus sudah melewati asumsi, menjadi hipotesa, menjadi teori, menjadi hukum, barulah dia disebut sebagai ilmiah. Maka celakalah kalau kita menggunakan ukuran itu untuk menyebut sebuah proses baru disebut ilmiah ketika semuanya terjadi secara simultan. Kenapa kok celaka? Dengan cara ini maka bubarlah khasanah atau budaya keilmuan itu. Dikarenakan banyak sekali teori-teori yang belum mencapai puncak dari proses ilmiah itu. Dalam dunia kosmologi misalnya, tentang munculnya alam semesta, banyak sekali teori yang masih sedang berproses untuk mendapatkan validitas yang lebih tinggi. Misalnya terkait dengan Big Bang, itu teori yang masih belum mencapai puncak dari validitas ilmiahnya.
Maka namanya teori Big Bang Theory. Masih bisa dipatahkan oleh teori-teori yang lain. Atau Big Crunch, runtuhnya jagat raya ini. Apakah jagat raya ini akan runtuh atau akan terus mengembang tidak ada akhirnya ataukah akan berosilasi? Itu belum menemukan puncak dari kesimpulan ilmiahnya. Ada lagi yang terkait dengan dark matter dan dark energy. Apa itu dark matter dan dark energy? Dark matter adalah materi gelap. Diasumsikan dan kemudian dinaikkan menjadi hipotesa bahwa jagat raya ini menyimpan yang namanya materi gelap. Disebut materi gelap dalam tanda petik dikarenakan ilmu pengetahuan belum bisa membuktikan keberadaannya secara valid. Setidak-tidaknya naik menjadi teori apalagi hukum. Apakah ini dikatakan tidak ilmiah? Tentu saja ilmiah, karena sudah melewati logika, rasionalitas, analisa, asumsi, hipotesa. Sudah sampai di level hipotesa itu, ada yang namanya materi gelap. Sedemikian juga ada yang disebut sebagai energi gelap. Bahwa ini ada kekuatan yang menjadikan jagat raya ini mengembang. Di mana benda-benda di jagat raya ini saling berdinamika, ada yang bergerak menjauh, ada yang mendekat, tetapi secara simultan ketika dijumlahkan, maka jagat raya ini sedang mengembang. Kekuatan apa yang bisa memberikan energi sedemikian besarnya itu? Baru sampai di level hipotesa, disebut sebagai energi gelap. Apakah ini tidak ilmiah? Oh, ini ilmiah sekali, tetapi level validitasnya belum sampai pada teori apalagi hukum. Tentang bintang neutron, tentang lubang hitam, ada black hole, ada white hole, ada wormhole, dan sebagainya. Apakah semua itu tidak valid atau tidak ilmiah? Bubarlah kalau kemudian seseorang mengukur keilmiahan itu sampai di hasil akhirnya secara simultan untuk memenuhi semua persyaratan tahapan-tahapan atau langkah-langkah proses ilmiah itu. Itu baru terkait dengan kosmologi, tentang asal-usul munculnya alam semesta, tentang ruang apakah membesar atau mengecil ataukah berdinamika, tentang waktu, tentang materi, tentang energi. Itu belum mencapai puncak kesimpulan ilmiahnya menjadi hukum, tetapi itu adalah proses ilmiah. Sudah bisa disebut sebagai sesuatu yang ilmiah. Di bidang lain misalnya, origin of life, munculnya kehidupan. Itu juga masih belum mencapai puncak dari kesimpulan ilmiahnya. Teori evolusi misalnya, masih debatable apakah semua ini berevolusi selalu muncul makhluk yang baru itu dari makhluk yang sebelumnya, ataukah bisa muncul secara spontan, punctuated equilibrium, dan sebagainya. Itu banyak teori-teori yang bermunculan di sekitar origin of life itu. Apakah kehidupan itu muncul di bumi ini saja, ataukah datang dari luar angkasa misalnya. Itu belum selesai, tetapi semua itu masuk di dalam kategori ilmiah. Bukan tidak ilmiah. Di bidang yang lain lagi misalnya, terkait dengan antropologi. Bagaimana munculnya manusia di planet bumi ini? Apakah ada manusia lain di ruang angkasa sana? Apakah ada alien dan seterusnya? Apakah manusia diturunkan seperti alien dari ruang angkasa ke permukaan bumi ini? Kemudian bagaimana penyebarannya? Ada banyak teori-teori di situ. Di antaranya teori out of Africa, bahwa manusia itu asal muasalnya atau cikal bakalnya itu berkembang di Afrika dan kemudian menyebar ke seluruh benua dan seterusnya. Itu juga belum selesai. Jadi sahabat sekalian, kesimpulannya adalah ilmiah itu bukan hasil akhirnya, apalagi dikenai syarat yang simultan dari semua proses yang disebut sebagai ilmiah itu. Bahwa ilmiah itu adalah kata sifat yang menyifati proses. Ketika proses keilmuan itu mengikuti persyaratan yang tadi kita sebutkan di awal, ada logikanya, ada rasionalitasnya, ada analisanya.
dan kemudian analisanya dilakukan mengikuti metodologi ilmiah, asumsi, hipotesa, teori, dan hukum, maka semua itu sudah bisa disebut sebagai ilmiah. Hasil akhirnya adalah knowledge. Meskipun knowledge itu tidak selalu hasil akhir dari sebuah proses ilmiah, tetapi bisa saja di luar yang ilmiah yang kita sepakati itu, tiba-tiba seseorang bisa mendapatkan knowledge atas sebuah realitas tertentu. Nah, maka poin pentingnya adalah memahami realitas. Kita sudah membahas di program Tadabbur terkait dengan bahwa ilmu itu kemudian dipersempit hanya menjadi science, di mana science-nya ini dipersempit menjadi hard science. Hanya meliputi hal-hal yang materialistik dan kuantitatif. Disebut sains adalah terkait dengan MIPA, matematika dan ilmu pengetahuan alam. Di dalamnya selain matematika, ada fisika, ada kimia, ada biologi. Sedangkan ilmu-ilmu yang lain kemudian tidak dianggap sebagai sains. Tentu ini adalah sebuah kesalahan besar. Mempersempit makna ilmu. Jadi kata ilmu yang sebetulnya setara dengan science itu bukan hanya hard science, tetapi ada soft science. Misalnya, ilmu yang membahas tentang jiwa manusia, yang kita sudah melakukan kajiannya dalam sekian episode, yang kemudian dikenal sebagai neuroscience, itu salah satunya. Atau terkait dengan behavior science. Neuroscience adalah terkait dengan ilmu saraf yang kemudian menggambarkan tentang jiwa. Sedang behavior science lebih menggambarkan pada perilakunya. Ini dipelajari di dalam ilmu psikologi atau psikiatri secara lebih umum. Itu juga science, padahal itu tidak bisa dibuktikan secara kuantitatif atau angka-angka, melainkan menggunakan pendekatan yang kualitatif. Belum lagi ada yang terkait dengan ilmu-ilmu budaya, ilmu antropologi atau sejarah kemanusiaan. Kemudian ada ilmu politik, political science, atau terkait dengan budaya, terkait dengan ekonomi, dan segala macam. Semua itu adalah ilmu yang setara dengan sains. Jadi maksud saya jangan dipersempit sains itu hanya MIPA, matematika, fisika, kimia, biologi. Tetapi ilmu-ilmu yang lain masuk dalam kelompok soft science itu juga adalah sains. Poin pentingnya sekali lagi adalah bagaimana ilmu-ilmu ini digunakan untuk memahami realitas, memahami fenomena, hakikat dari semua yang ada atau yang eksis ini. Itulah poin penting dari ilmu. Sekali lagi kaitannya terkait dengan proses. Kalau proses ini dijalankan dengan baik akan muncul knowledge, hasil dari proses ilmiah. Nah, lantas kaitannya dengan memahami agama. Ini juga terjadi kerancuan dan keambiguan pada kalangan umat ini. Bahwa ada yang menyimpulkan agama adalah kebenaran mutlak, sedangkan sains itu adalah kebenaran relatif. Ini perlu diklarifikasi. Karena sesungguhnya dalam konsep keislaman, nanti akan kita perdalam ini, kebenaran agama dan kebenaran ilmiah atau kebenaran sains itu sesungguhnya ada dalam posisi yang sejajar. Di manakah kebenaran agama itu? Kebenaran agama itu berada di dalam kitab sucinya, di dalam syariatnya, di dalam esensi dari risalahnya. Tapi ketika agama ini ditafsiri oleh seorang ulama atau penafsir-penafsir, maka kebenarannya menjadi relatif. Ahli tafsir A bisa berbeda dengan ahli tafsir B, bisa berbeda dengan ahli tafsir C, dan seterusnya. Maka muncullah madhab-madhab pemikiran, madhab-madhab fikih, dan seterusnya. Kenapa? Karena kebenaran mutlak itu ada di dalam Al-Quran itu sendiri. Begitu ditafsiri, maka dia menjadi kebenaran relatif berdasarkan pada proses ilmiah. Nah, ini menjadi poin penting. Proses ilmiah itu mulai dari secara kebahasaan. Ada ilmu tentang bahasa. Maka kalau kita menerapkan
ilmu tentang bahasa itu, maka kita telah melakukan proses ilmiah untuk memahami agama, memahami risalah, memahami firman-firman Allah yang ada di dalam kitab suci itu. Di situ juga ada logika, rasionalitas, analisa. Di dalam bahasa misalnya, itu ada logikanya, namanya logika bahasa. Kalau seseorang tidak menguasai logika bahasa, maka kacau balolah pemahaman dia terhadap wahyu, terhadap isi Al-Quran atau risalah itu. Tidak paham tentang grammarnya. Ada subjek, ada predikat, ada objek, ada adjektif, ada kata keterangan, ada kata sifat, dan seterusnya. Tidak paham tentang itu, tentang gaya bahasa, maka kacau balolah pemahamannya. Kenapa? Karena tidak mengikuti metode ilmiahnya. Jadi, Al-Quran atau ajaran Islam itu memiliki kebenaran mutlak di dalam ajarannya itu sendiri, tetapi ketika dipelajari secara ilmiah, dia akan mengalami proses validitas yang bertingkat. Bisa di level asumsi, bisa di level hipotesa, bisa di level teori, bisa di level hukum. Itu terkait dengan agama. Nah, terkait dengan kebenaran alam atau yang kemudian kita kenal sebagai science atau kebenaran alamiah, itu juga sama dengan kebenaran risalah. Di manakah terdapat kebenaran alamiah itu? Ya di alam itu sendiri. Fakta itu adalah kebenaran. Realitas itu adalah kebenaran, tidak ada kebohongan di situ. Tetapi ketika seorang ilmuwan atau beberapa ilmuwan mencoba memahami kebenaran realitas itu, kemudian menjadi berbeda-beda, menjadi kebenaran relatif sesuai dengan proses ilmiah yang dijalankan. Kebenaran realitas kemudian dibikin asumsinya secara logis dan rasional, secara analitik. Itu bisa berbeda antara ilmuwan A, B, C, D, dan seterusnya. Dirumuskan jadi hipotesa, bisa berbeda antara si A, si B, si C, si D, dan seterusnya. Diteorikan masih saja bisa berbeda, tapi ketika menjadi hukum, maka itu sudah disepakati bahwa itulah kebenaran realitas, itulah realitas yang terjadi. Oke, sahabat sekalian. Saya kira kita cukupkan sampai di sini, tetapi kita sudah mendapatkan satu step kesimpulan sementara untuk nanti kita perdalam pada episode berikutnya, bahwa kebenaran mutlak agama itu tersimpan di dalam kitab suci itu sendiri, kebenaran alam, realitas, itu tersimpan di dalam alam itu sendiri. Dua-duanya ditafsiri secara ini keilmuan agama oleh ahli tafsir, ini secara ilmiah atau secara saintifik memahami realitas itu dan dua-duanya kemudian menjadi relatif. Oke, sampai di sini mudah-mudahan Anda sudah mendapatkan benang merahnya terkait dengan apakah agama ini ilmiah atau tidak. Bahwa ilmiah itu bukan pada hasil akhirnya, di knowledge-nya, tetapi pada proses yang dijalankan untuk memahami agama itu, sebagaimana para ilmuwan menggunakan metodologi ilmiah untuk memahami kebenaran alam semesta. Sahabat sekalian, saya kutipkan salah satu ayat dari dalam Al-Quran yang mengaitkan antara proses pemahaman ilmiah dalam memahami risalah atau ajaran Islam dengan orang-orang yang disebut diberi ilmu oleh Allah. Allah berfirman di dalam surat Al-Ankabut ayat 49. Bal huwa ayatum bayyinatum fis suduril ladzina utul ilma wa ma yajhadu bi ayatina illadz zalimun. Sebenarnya Al-Quran itu adalah ayat-ayat yang nyata di dalam dada orang-orang yang diberi ilmu. Dan tidak ada yang mengingkari ayat-ayat kami kecuali orang-orang yang zalim. Mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita di atas jalan yang diridhoinya dan semoga kita bisa berjumpa lagi dalam kesempatan yang berikutnya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.